Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan beri kemudahan bagi para peserta didik dalam menimba ilmunya dalam mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7 dalam semester kedua. Apa pembahasan yang kita akan bahas dalam semester 2 ini? Yang pertama yang kita akan bahas adalah Khulafaur Rasyidin ke dalam bab yang ketiga, setelah mempelajari bab yang kedua dan yang peta konsep untuk mengenai pembahasan sejarah Khulafaur Rasyidin ada 3 konsep. Yang pertama, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, biografi Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga, prestasi Khulafaur Rasyidin. Mari mengamati, silakan kalian amati gambar-gambar yang ada di layar kaca Anda. Yang pertama yaitu ini merupakan sebuah maqam Nabi Muhammad SAW yang sebelah kirinya, sebelah kanannya adalah sebuah prestasi Khulafaur Rasyidin, sebuah gambar mengenai tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Peta konsep yang pertama yang kita akan pelajari yaitu mengenai tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ada 2 materi ya yang kita akan pelajari. Yang pertama pengertian Khulafaur Rasyidin, yang kedua adalah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. 1 yaitu kita akan bahas materi tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada 2 pengertian. Yang pertama pengertian menurut istilah, yang kedua pengertian menurut bahasa. Bagaimana menurut istilah? Adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu menurut istilah. Kalau menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Khalifah dan Ar-Rasyidin. Khalifah artinya pengganti dan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Siapa saja sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Itu ada 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 4 sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang ketiga keempat Utsman bin Affan, Ali bin Abi. Bagaimana latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin? Latar belakangnya yaitu Rasulullah SAW wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi saat beliau berumur 63 tahun ya. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 12/9 Safar 11 Hijriah. Kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin hari makin lemah. Itu 4 hari jelang wafatnya beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya.
Ketika Rasulullah wafat, maka perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul ya setelah Nabi wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Lalu kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Yang lainnya itu kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Tapi perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Ya, selanjutnya Abu Bakar lah yang menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil kesimpulan, atau di sini saya akan merangkum ya bahasan yang baru saja kita bahas, yaitu Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, lalu situasi di kalangan umat Islam itu sempat kacau. Nah, disebabkan Nabi Muhammad SAW itu tidak menunjuk calon penggantinya. Itu dua kelompok, sebagian pengganti Nabi adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Perbedaan pendapat antara kedua kelompok akhirnya dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Sehingga kan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama, pemimpin pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang ke dalam ulama Rasyidin itu ada 4 sahabat. Ya. Pertama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu mungkin pembahasan yang kita akan bahas di pelajaran kedua ataupun pembelajaran pertama yang kita akan bahas di semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua peserta didik. Semangat belajarnya. Jadilah anak-anak yang soleh dan solehah ya. Mempunyai ilmu yang banyak, bisa membahagiakan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.